Makanya tadi saya singgung sejarah. Kita harus belajar dari sejarah. Pada zaman Arius ya, kesesatan Arius itu 90% uskup loh yang sesat. Sejarah yang mana? Arius. Zaman Arius ya, pada saat kesesatan Arius, silakan belajar sejarah. Pada saat kesesatan Arius, 90% uskup itu sesat. 90% uskup itu terpapar oleh ajaran Arianisme. Bahkan Paus Liberius itu mendukung orang-orang Arianisme, ya, mendukung dengan mengusir Athanasius, ya, Santo Athanasius itu diusir. Itu yang terjadi. Jadi 90% dan Ortodok masih mengintai Katolik Roma yang Anda katakan sesat. Bagaimana Anda bisa mengatakan seluruhnya sesat ke Arius, Om? Lanjut, Om. Itu dia. Arius belajar sejarah lah. 90% uskup itu tersesat oleh paham Arianisme. Hanya 10% yang bersama dengan Athanasius setiap ada azan gereja. Ya, yang lainnya sudah terpapar. Jadi sudah pernah terjadi dalam sejarah di mana sebagian besar uskup itu sesat. Jadi kalau sekarang di Konsili Vatikan kedua dari 2.500 uskup sebagian besarnya sesat, itu kita tidak usah heran. Tidak usah heran. Sejarah berulang, ya, sejarah berulang, jangan salah. Nah, ingin dia hadirkan data-data itu ya, apalagi dia katakan Paus Liberius malah menurunkan Athanasius. Padahal justru sebaliknya, justru Paus Liberius justru menyurat supaya Athanasius tetap jadi uskup kan begitu. Cuman ya Anda tahu dia datanya dari mana. Tetapi yang membuat saya geram itu adalah bahwa narasi yang dia bangun ini seolah-olah mau menunjukkan bahwa dalam konteks itu Cafe 2 pun bisa ditolak karena sejarah berulang kan begitu. Nah itu yang saya geram karena apa? Ini kan narasi yang tidak sesuai. Konteksnya adalah Cafe 2 kan konsili. Nah, bahwa ada terjadi uskup-uskup yang terpapar Arius, benar ada. Tetapi untuk sampai angka 90% kita butuh datanya. Nah, tetapi sekarang mereka yang terpapar itu setelah Konsili Vatikan kedua, setelah Konsili Nikea, apa yang terjadi? Nah, jadi kalau dia katakan 90% terpapar, nah berarti 90% yang menghadiri Konsili Nikea, tetapi hasilnya kok malah justru mengutuk Arius. Nah, ini kan logikanya tidak nyambung. Nah, yang membuat saya geram adalah bahwa itu tadi dia menggiring dengan narasinya dia 90% tadi, seolah-olah mau menghadapkan kita, menggiring kita untuk juga sejarah berulang bahwa Cafe 2 ini bisa juga seperti itu. Sementara kita berkonsili, kita bukan berbicara uskup per uskup. Nah, kalau dia mau membuat suatu argumentasi, maka dia harus hadirkan Konsili Nikea dengan Konsili Vatikan II. Nah, itu yang tepat, apple to apple-nya kan di situ. Nah, sehingga orang akan melihat begitu konsili sudah selesai dan konsili itu sudah ditetapkan, maka ya dan amin. Nah, sebelum konsili tentunya di situ ada dialog tadi, ada perdebatan, ada diskusi yang mungkin alot dan sebagainya, bahkan mungkin dalam mengambil keputusan ada yang menolak, ya. Kita ingat di Konsili Nikea juga kan demikian. Beberapa uskup yang tetap bertahan dengan Arius, mereka menolak. Demikian halnya juga dengan di Cafe 2 juga ada beberapa uskup yang juga menolak poin-poin tertentu. Tetapi begitu itu sudah menjadi hasil konsili, maka ya dan amin. Dan itulah yang dia mau benturkan dengan narasi 90% tadi dan sejarah berulang. Ini yang tidak tepat. Itu yang makanya saya geramnya itu di situ. Dia membandingkan antara pendapat opini uskup per uskup yang dia klaim 90% tadi mau dia benturkan hasil konsili. Nah, ini tidak tepat. Itu yang memang saya agak sedikit
kurang setuju di situ. Apalagi dia berbicara tanpa memberikan referensi ataupun rujukan data sehingga kita bisa dapat informasi bahwa 90% terpapar, kemudian Uskup Liberius justru mengkucilkan Athanasius dan sebagainya, ya. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah untuk gereja Latin malah paus ini mungkin dari termasuk paus-paus yang utama lah yang mendapat kanonisasi gelar orang kudus kan begitu, termasuk Paus Liberius ini. Nah sampai seperti itu, bahkan mengapa Roma itu dikatakan selalu sebagai tidak cacat bercela, karena dalam sejarah gereja hanya uskup Roma lah yang tidak pernah sebagaimana uskup ataupun patriark Konstantinopel misalnya, ataupun Antioquia, ataupun yang di Alexandria yang terpapar itu. Contohnya misalnya macam Arius, Orius, kan begitu. Jadi dalam sepanjang sejarah gereja hanya uskup Roma lah yang bersih. Tidak, makanya yang dikatakan posisi Roma itu kan demikian bersih ya. Nah itu yang dengan pernyataan ini kan kita jadi geram juga. Ini mana datamu, selalu kita minta data tidak pernah dihadirkan, tetapi terus saja dia mengatakan statement-statement yang mendiskreditkan kan begitu. Ya. Demikian bro. Baik. Oke, terima kasih Pak Ivan. Ya, orang Katolik yang masih di channel yang bersangkutan ya mundur sajalah. Nggak ada manfaatnya itu seperti itu. Kalian disesatkan semua. Itu jelas. Cuman begini Bro Isyaki, mereka punya rutinitas untuk novena ya. Itu juga. Itu pakainya kombus gini, pakainya Tiga misteri kan? Iya. Dulu saya juga pernah Bang, terus terang pernah ke sana beberapa kali itu pakai Mazmur Yesus, pakai kombus gini. Wah, saya emang tertarik dulu. Iya, artinya dalam konteks itu tidak ada masalah lah, dan istilahnya kita wajib mengembangkan diri kan di situ toh. Tetapi untuk ide-ide, untuk buah-buah pemikiran, kemudian klaim-klaim dan tudingan-tudingan, ya mereka yang masih bergabung harus lebih jernih lagi untuk mencerna setiap lontaran-lontarannya itu. Dari 2 kali pertemuan ini kan kita tidak pernah melihat dia menghadirkan data apapun selain kutipan-kutipan yang itu tadi, yang dia potong, yang dia comot satu kata, itu saja. Selain daripada itu kan kita tidak pernah lihat itu. Lanjut. Ya, jadi Bro Asyake ini kalau kita lihat kan juga ke depannya kan sepertinya dia ada sudah janji untuk juga ada pertemuan ketiga ya, tapi mungkin dalam hal ini di channel DKC ya, dengan topik kemarin yang coba diangkat itu ya mengenai itu Unitatis redintegratio kan begitu. Ya. Kapan itu Pak Ivan? Belum tahu ya agendanya, mau ditayangkannya kapan gitu. Katanya hari Selasa minggu depan ini, besok lusa ini. Wah, mantap. Ini di DKC gitu. Oh. Ya tentang itu sudah ekumene itu kan. Nah ini pandangan lagi. Aduh, kadang aku getek ya Pak Ivan gitu. Satu sisi dia bilang bahwa dialog itu sesat, tetapi ternyata metode yang dia gunakan pun juga dialog juga gitu pada akhirnya. Gitu, aduh, kadang-kadang konyol juga ya pernyataan seperti itu. Nah, saya tadi tertarik gini Pak Ivan, apakah yang membuat kelompoknya CN dan kawan-kawan ini mengatakan bahwa mereka adalah umat sisa, kemudian itu dikaitkan dengan waktu
dia narasikan zaman Arius ya yang sudah terpapar 90% uskup gitu kan. Nah, sisanya tinggal 10%. Nah, inilah yang jadi narasi bahwa nah, sekarang ini pasca Konsili Vatikan kedua, kitalah umat sisa. Nah, seperti sejarah berulang gitu kan yang dia narasikan. Nah, itu penggiringan yang kurang lebih seperti itu ya strateginya ya. Untuk Iya, menonjolkan eksklusivismenya mereka gitu. betul. Nah, memang penolakan terhadap Konsili Vatikan kedua memang atau ketidaksetujuan ya, itu juga kan terkait juga dengan ya persoalan Tridentin dan Novus Ordo juga kan begitu, yang sempat diberi angin segar Tridentin ataupun FV itu oleh Paus Benediktus ya pada waktu itu ya. Nah, tetapi kan belakangan kalau tidak salah mungkin di 2021 kemarin ya, mungkin pertengahan atau awal atau apa, Paus Franciscus kan juga ada mengeluarkan semacam surat apa begitu kan, yang intinya kan untuk istilahnya tidak lagi secara apa ya serampangan menggelar ataupun melakukan menggunakan Tridentin ya, tetapi memang setiap uskup diwajibkan untuk betul-betul mengawasi ya setiap imamnya apabila mau menggelar misa Tridentin itu, karena ya itu tadi kan latar belakangnya bahwa terkesan umat kan karena tidak terlibat dan umat bisa berbuat apa saja di belakang itu, jadi tidak ikut terlibat. Jadi imam sementara kurban, umat di belakang mungkin lagi berdevosi kan begitu. Jadi istilahnya misa yang mestinya semuanya terarah baik imam maupun umat kepada altar misalnya, dia ternyata tidak terjadi seperti itu karena ada umat yang duduk atau diam saja kemudian berdevosi ataupun melakukan aktivitas lain yang tidak mengarahkan kesatuan dalam liturgi misa itu. Nah, ini yang makanya kalau tidak salah ya 2021 kemarin kalau tidak salah itu kan ada surat, apakah surat gembala apa surat apostolik kepada uskup-uskup untuk kemudian nah ini kan semakin membuat mereka yang ya mungkin kaum dibilang konservatif dan sebagainya merasa kurang tidak nyaman lah ya dengan iya pasti tidak nyaman deh. Dan ya ini barangkali ya semakin tumbuh subur kan begitu. Tetapi kalau menyimak juga pada waktu Paus Benediktus mencabut ekskomunikasi 4 uskup SSPX itu kan kalau menurut CN kan si Monsignor Lavrov ya yang yang diekskomunikasi katanya kasus yang lain yang berbeda. Padahal kalau kita menyimak perkataan dari Paus Benediktus pada waktu pencabutan ekskomunikasi itu kan di situ juga dia ada katakan bahwa dengan ini diharapkan mereka tetap setia dan juga tidak lagi menolak ataupun menolak ataupun tidak taat terhadap Konsili Vatikan kedua. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa ekskomunikasi tersebut tidak ada kaitan dengan KV2, kayaknya tidak tepat juga. Karena pada waktu Paus Benediktus mencabut ekskomunikasi 4 uskup itu, dia ada menyebut itu, bahwa dengan dicabutnya ekskomunikasi ini diharapkan mereka kembali kepada Bunda Gereja, tetap taat dan setia kepada Konsili Vatikan kedua. Nah, itu ada kata-katanya seperti itu. Jadi
Jadi kalau CN mengatakan bahwa ekskomunikasi itu tidak ada kaitannya dengan KV2, ternyata tidak demikian. Gitu. Ada kan itu kenyataannya bahwa pencabutan ekskomunikasi tadi juga ya itu ternyata ada tulisannya dengan KV2 itu ya, ada kaitannya dengan Nah, KV2. betul. Dan itu pernyataan daripada Paus Benediktus kan pada waktu mencabut ekskomunikasi itu. Ya. Oke. Ya sayangnya, ini sayangnya pada waktu mencabut itu Simon Seniornya kan sudah meninggal. Saya tidak tahu apakah Simon Senior meninggal dalam keadaan tercabut dalam posisi di ekskomunikasi atau saya tidak tahu. Karena kan pencabutannya empat uskup itu kan setelah Monsignor Lefroy meninggal. Kalau tidak salah ya. Ya, Jadi ya. saya tidak tahu apakah beliau meninggal dalam kondisi ekskomunikasi atau apa, saya tidak tahu. Kalau Tetapi dalam yang ekskomunikasi itu dampaknya apa Pak Ivan kira-kira? lo ekskomunikasi kan berarti berada di luar komuni, berada di luar gereja. Oke. Berarti Begitu. Oke. Berarti Nah, bisa bukan bayangkan, Katolik. Istilahnya bukan Katolik Ya. Pak ya gitu kan. Ya kita kembali lagi kan ingat Ya, berarti kan di luar gereja, ekstra eklesia. Ya. Lepas dari pokok anggur ya Pak. Iya. Jadi sebenarnya ada ekskomunikasi yang otomatis juga. Itu juga kita harus hati-hati. Gitu. Ada ekskomunikasi yang tanpa harus diberikan semacam sesuatu yang terdefinisi, misalnya entah itu dalam bentuk surat ataupun dalam bentuk lisan. Ada dalam hukum kanonik ada ekskomunikasi otomatis. Contoh yang waktu itu Begitu. kita pernah diskusi tentang aborsi itu ya Pak Ivan ya. Ya, misalnya begitu. Jadi tanpa harus ini sebenarnya makanya kita harus juga cukup banyak untuk bisa mengetahui, kita jangan sampai tanpa kita sadari perbuatan kita sudah membuat kita terekskomunikasi secara otomatis. Iya, betul. Ya. Wow. Yang jelas mengatakan bahwa konsili seperti yang dilakukan pernyataan dilakukan oleh CN itu secara otomatis sebenarnya dia sudah mengkomunikasikan dirinya sendiri gitu. Dengan statement-statement yang selama ini dia bangun begitu, itu kalau menurut kacamata KHK bisa dikatakan bahwa dia itu sudah terekskomunikasi secara dengan sendirinya. Otomatis. Oke. Begitu. Dan ingat mereka yang mendukungnya dia, yang istilahnya para mungkin followernya yang juga setuju dengan dia, masuk diantaranya tanpa mereka sadari. Waduh, hati-hati guys. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Oke, Pak Ivan, kita intermezzo dulu ya sebentar. Ini silakan. Bro Sima Garuda penasaran dengan ini. Pendapat teologian Robert Sugeinis ya, bahwa KV2 membuat merasa Protestanisme menang karena sebagian menolak. Namun tanpa sadar Protestanisme berperang antar mereka dan liberal seperti Bart Hartman. Ini saya kurang paham ini dengan maksudnya Bro Sima Garuda. Mungkin Pak Ivan atau Pak Seken nangkep kali. Ya, jadi pendapat teologian Robert Sugeinis bahwa KV2 membuat merasa Protestan menang. Nah, karena sebagian menolak. Itu ya. Namun tanpa sadar Protestanisme berperang antar mereka dan liberal seperti Bart Hartman. Ya. Jadi mungkin gini ya, yang saya tangkap gini, mohon maaf Pak Sima kalau misalkan saya salah nangkap ya. Jadi Protestan merasa menang. Tuh kan, ternyata Konsili Vatikan kedua bisa disebut gagal karena ada yang menerima, ada yang menolak gitu ya. Tapi tanpa sadar bagian orang yang Protestan ini berperang antar mereka gitu ya. Istilahnya saling sesat-sesatan gitu. Nah, ini ada meme yang sering beredar di saya gitu ya, di Facebook gitu yang lucu-lucuan bahwa ternyata gereja si A ini sesat. Nah, terus dibalas sama si gereja A tadi ke gereja si B, gereja itu sesat. Mungkin kayak gitu ya kali Pak Sima Garuda. Ya wajar, mereka tidak punya yang namanya media untuk berkonsili ya. Beda dengan kita yang Katolik ini. Gitu.
Mohon maaf kalau tidak memuaskan, saya kurang mengerti sih maksudnya gimana. Tapi sudah saya bacakan ya. Oke, kita lanjut ya. Oh, ini adalah pelanjutannya. Pendapat teologian Katolik Robert Sugeinis bahwa apapun keputusan Konsili Vatikan kedua nampaknya ambigu, harus diterima karena itu diizinkan Tuhan Yesus. Yang unik dari Cafe 2 membuat Protestanisme membuka belangnya seperti mereka berperang sendiri dengan liberalisme dan lain-lain dengan negatif. Nah, ini mungkin ini juga tentang Protestanisme ini ada kaitannya dengan kemarin yang saya paparkan juga ya, Pak Sima Garuda, bahwa Protestan itu kan lahir karena subjektivisme ya. Istilahnya setiap orang mampu menjadi magisterium atas dirinya sendiri. Boleh nafsirin Alkitab dengan seenak udelnya gitu loh. Nah, akhirnya kan pecah-pecah jadi gereja A, gereja B, gereja C, dan seterusnya gitu ya. Dan akhirnya kan antara teologinya gereja A dan gereja B misalnya tidak sesuai dan saling bertabrakan, ya itulah yang terjadi gitu loh. Nah, memang sih kita di yang Katolik harus kita akui juga bahwa hasil dari Konsili Vatikan kedua ini tidak semua setuju begitu ya. Ada yang istilahnya menolak seperti kaumnya si CN ini gitu. Tetapi itu ya bisa dibilang apa ya? Bukan karena bentar saya nyari diksi yang tepat ya. Nanti kita lanjut lagi lah. Oke, Om BPC, pendapat tulisan saya mengenai pendapat teologian tersebut. Ya, kalau berkaitan dengan Protestan, saya sudah pernah menjelaskan di video yang tentang ateisme, bahwa Protestan tuh lahir karena ada subjektivisme itu tadi gitu. Sedangkan kalau kita kan dari ada magisteriumnya ya. Jadi kalau untuk penafsiran kitab suci ya tidak sebebas mereka gitu, karena ada patokan dasarnya. Gitu sih Bang Sima Garuda. Gitu. Tuh kalau yang Cafe 2 tadi misalnya ada yang tidak setuju ya namanya ini ada pandangan yang mengutuk gitu ya, tapi bukan kelompok yang besar gitu loh. Kalau boleh dibilang itu kelompoknya si CN itu kelompok yang kecil gitu loh. Nah, dan yang parahnya gerakan mereka ini mencoba mempengaruhi umat-umat awam kita ya, supaya ikut gerakan mereka menentang yang namanya otoritas kepausan gitu loh. Nah, kalau sudah sampai segitu kan artinya kita mau menentang Uskup Roma yang mana kita yakini bahwa Uskup Roma itu adalah pengganti daripada Petrus, suksesi Petrus gitu loh. Nah, kalau udah seperti itu kan ya mau jadi Katolik macam apa gitu kira-kira. Masa mau seperti mereka? Nanti kan bisa dibilang kata Pak Ivan juga tadi ya, kalau kita melakukan atau mengikuti jejaknya si Crusader itu tadi, menolak hasil Konsili Vatikan kedua, ya secara tidak langsung ya, secara tidak tertulis gitu, sudah diekskomunikasi gitu. Jadi hati-hati teman-teman yang jadi pengikut CN, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, begitu ya, kira-kira Pak Ivan. Pak Sayake. Iya, Pak. Lanjut. Pak Berbagi. Iya mau tanya nih Pak. Oh Berarti ya. kalau ini si CN ini menolak apa tuh Cafe 2 tuh berarti apa menolak juga ini ya misa Novus Ordo Bang? Oh jelas itu kalau itu mah Pak Sayake. Oke, dia kalau menolak Novus Ordo ya, berarti nanti kalau ketemu lagi bisa ditanyakan apakah Bahkan ya saya gini bentar. Bang, gini Oh ya. sebentar. Gini, nanti kalau ketemu lagi mungkin dari teman-teman yang nanti sempat berbincang sama yang bersangkutan nanti ditanyakan saja. Apakah di Novus Ordo itu yang bersangkutan masih mempercayai imam sebagai ini ya, masih mempercayai imam sebagai in persona Christi ya. Yang pertama itu terus apakah masih yang bersangkutan masih mempercayai bahwa Ekaristi itu peristiwa transubstansiasi. Itu perlu ditanyakan Bang. Jadi orang-orang yang mengikutinya kan juga tahu. Kalau nggak percaya itu berarti ya kita tahu sendiri. Berarti sudah bukan orang Katolik itu aja. Iya.
Sejauh yang saya tahu ya Pak Asep, ini kan kebetulan saya juga, pernah ngobrol juga tentang si CN ini dengan admin Katolik Ukraina. Nah, dia dapat informasi katanya bahwa si CN ini, sudah tidak ikut misa selama 10 tahun. Ini selentingan ya, boleh kalian percaya ataupun tidak, nanti bisa ditanyakan aja langsung gitu. Tapi okelah itu urusan pribadi dia lah, gitu. Kita lanjut aja ya kawan-kawan. Nah, Donatus Jagur. Awalnya saya simpati dengan konten-konten yang disuguhkan CN, tapi kesininya saya ragu integritas CN sebagai Laskar Kristus. CN sudah cenderung blunder dan sesat karena mengedepankan ego dan kesombongan pribadi. Ya, saya juga sependapat ya, Bapak Donatus Janggur ya. Nah, saya juga sependapat bahwa ya sebagai konten kreator atau YouTuber gitu ya, untuk karya awalnya dia itu saya salut gitu loh. Dia sangat kreatif ya, dalam berkarya di YouTube gitu, karena tidak banyak yang konten kreator serupa gitu yang bisa seperti si CN dalam menyajikan eh, apa konten-konten YouTube gitu, dan itu bagus untuk kreativitas juga dan untuk media pewartaan gitu ya. Namun memang pada akhirnya yang sangat disayangkan itu ya ternyata diungkapkan ya ada sesuatu yang agenda tersendiri yang ingin dia sisipkan begitu. Dan itu memang patut disayangkan. Kemarin saya sempat berpikir positif seperti ini. Berpikir positifnya dalam arti gini, apakah jangan-jangan CN ini sengaja gitu ya istilahnya sekarang itu mengkritik kepausan, mengkritik kebijakan gereja, mengkritik juga hasil Konsili Vatikan kedua dengan istilahnya dia menjadi demon lah gitu ya. Kan ada dalam komunikasi begitu ada istilahnya angel and demon gitu. Mungkin teman-teman pernah belajar di bangku kuliah gitu ya. Dia mengambil peran dia Deadcock. mengambil posisi sebagai demonnya lah ceritanya gitu. Jadi sisi yang antagonisnya gitu. Supaya mendorong teman-teman yang ingin mewarta itu keluar gitu loh. Karena selama ini memang yang apologetik Katolik itu boleh dibilang masih sangat sedikit ya. Terutama di tahun 2019-an, 2019-an, 20 gitu tuh belum terlalu banyak gitu Pak Ivan. Ya yang saya tahu paling Romondeso, Mea Culpa, nah yang mulai marak-maraknya kan setelah kesini-sini. Dan kebanyakan umat Katolik malah jajan gitu loh. Ya wajar karena kan media yang ingin mereka tonton tidak ada gitu loh. Ya jadi disitulah CN mengambil momen. Nah dengan dia sekarang ini mulai ikut lagi balik gitu ya, dengan momentumnya kemarin mengkritik gitu ya, Konsili Vatikan kedua itu dijadikan momentum untuk membangkitkan nih teman-teman Katolik untuk berapologetik begitu. Nah, cuman memang cara yang dia gunakan kebablasan. Itu kemarin saya sempat berpikir positif seperti itu ya. Dan saya juga membayangkan, ini asumsi, membayangkan kalau suatu saat misalkan si CN mengatakan ya saya salah dan saya bertobat begitu kembali, dan itu kalau saya perkirakan dampaknya di YouTube ini akan sangat geger se-Indonesia loh. Untuk umat Katolik se-Indonesia pasti geger kalau menurut saya. Kalau bisa dia bisa balik lagi gitu ya ke pangkuan gereja Katolik yang sesungguhnya, nah ini geger. Tapi ini bukan berarti ngarep ya gitu. Bukan berarti ngarep, tapi kalau misalkan itu terjadi luar biasa gitu loh. Dampaknya bakal wow, saya nggak bisa bayangkan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dia terus melancarkan seperti ini, apakah akan ada dampak negatif juga untuk ke depan dunia per-YouTubean? Tidak juga. Ini juga jadi peluang buat kita supaya bisa menyaring informasi yang istilahnya apa yang disajikan CN itu jangan ditelan mentah-mentah gitu. Harus kita saring ya, baru kita refleksikan ya, apakah dokumen yang dia sajikan itu tuh sudah tepat atau belum. Nah, di saat itulah kita yang umat Katolik ini harus mampu berpikir kritis, kita cek deh dokumennya gitu. Benar nggak apa yang dia sampaikan? Termasuk apa yang saya sampaikan juga ya teman-teman perlu cek gitu. Nah, jadi
jangan gampang menerima mentah-mentah karena ya itu tadi iman kita ini kan juga disertai dengan akal budi ya. Nah, saya jadi teringat refleksi Rasul Thomas ya. Ketika saya baca gitu ya, Rasul Thomas kan mengatakan gitu ya, bahwa kalau aku tidak mencucukkan jariku ya di bekas lukanya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, secara positif iman secara lurus begitu, berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Nah, namun untuk sekarang, kalau menurut saya, ini refleksi saya ya, kita tidak bisa seperti iman buta seperti itu gitu, teman-teman. Karena apa? Kejadian Kristus ini kan kejadian 2000 tahun yang lalu dan kalau kita mau mengimani Kristus, ya kita mengimani seperti para rasul mengimani Kristus. Nah, artinya kan itu adalah secara empiris ya. Ya kita bisa mengandalkan dari pengajaran gereja, kemudian tradisi suci dan juga dari Alkitab begitu. Nah, tentunya itu akan banyak sekali di kepala kita tuh yang bergumul. Nah, ketika kita bergumul kan kita akan berpikir kan, mana nih yang benar? Gitu. Nah, di saat itulah kita harus menggunakan akal budi. Jadi kalau misalkan ada informasi yang ngaco dari luar begitu, ada baiknya kita cek dulu gitu. Jadi jangan mudah terpancing, terprovokasi. Nah, langsung tinggal hanya tinggal ngikut-ngikut yang buta begitu. Itu sangat sikap semacam itu umat Katolik sangat berbahaya. Karena ketika kita didoktrin dengan cara-cara yang menarik begitu ya. Nah, lambat laun gak ada bedanya kita sama umat seberang sana. Mudah sekali diprovokasi, mudah dihasut. Nah, iman kita akan jadi iman yang buta. Nah, ketika iman kita jadi iman yang buta, itu akan mudah disetir gitu. Ketika mudah disetir, artinya apa bedanya kita sama orang bodoh kan gitu. Gitu aja lah ini pandangan pribadi. Terima kasih. Oke, silakan kita lanjutkan lagi ya. Untuk pandangan si CN ini juga ada yang menarik ini Pak Ivan dan Pak Asayake berkaitan dengan ini ya. Percuma membaptis kalau misalnya yang dibaptis itu kualitasnya segitu-segitu aja. Nah, ini saya mau tampilkan ini ya, sebentar. Saya tak share screen dulu. Oke. Pertama soal Ibu Teresa, itu memang pernyataannya yang ada di buku yang ditulis tentang apa Ibu Teresa itu jelas ada faktanya. Ya, saya bisa kutipkan besok ya kalau diperlukan ya. Nah, ini sayangnya si CN tidak menyertakan ya sampai di besoknya ternyata belum, mungkin juga karena belum dipancing ya. Tapi nanti suatu saat harus dipancing ini. Apa yang salah dari Ibu Teresa? Kemudian soal Pew Research, memang saya tidak mengatakan itu secara langsung soal baptisan ya. Saya mengatakan soal percuma kita membaptis sebanyak-banyak orang kalau kualitasnya nol besar ya. 70% orang Katolik di Amerika tidak percaya Ekaristi. Itu kan gambaran kalau kita ambil sampling seperti di pemilu kita ambil quick count, itu bisa dikatakan di dunia pun itu tidak akan jauh beda ya. Presentasinya juga akan mayoritas orang Katolik tidak lagi percaya Ekaristi. Nah, itu saya memang tidak langsung mengatakan itu pewartaan Injil, tapi kan saya katakan kalau pewartaan Injil hanya menekankan kuantitas, untuk apa kalau kualitasnya seperti yang terbukti dalam research itu nol besar itu ya. Oke, kalau misalnya butuh data besok saya coba. Maksud saya penggunaan. Oke. Pertama soal. Nah, aduh. Ya, Pak Asayake ada trouble ini rupanya. Ya, Pak Ivan, tadi CN mengatakan bahwa percuma membaptis ya karena bukan kualitas yang dituju tapi malah kuantitas. Nah, itu kira-kira Pak Ivan bagaimana pandangannya Pak Ivan?
Ya, Bro. Iman kan bertumbuh berkembang, Bro. Jadi kalau belum apa-apa sudah patah arang kan ya gimana? Seseorang itu kan tidak langsung begitu dibaptis berarti serta-merta memiliki iman yang kokoh dan kuat, kan tidak demikian. Iman tumbuh berkembang, dihidupi, menghidupi, dan itu semua berlangsung sepanjang hayat umat beriman. Jadi dengan mengatakan itu seolah mematahkan semangat penginjilan, tidak seperti itu. Nah, dia menghadirkan hasil riset Amerika ya 70%. Nah, pada kesempatan yang sama saya kan juga hadirkan hasil riset di Filipina, dan itu justru 90% malah masih meyakini bahwa pada waktu transubstansial itu terjadilah hosti menjadi tubuh dan anggur menjadi darah. Artinya kan kalau dia hanya menghadirkan Amerika dan kemudian dia menyimpulkan, itu kan tidak tepat juga. Itu makanya saya katakan kesimpulannya prematur. Karena di tempat lain 90% justru berbanding terbalik. Dan pertumbuhan umat justru pesat ya. Artinya dari pertumbuhan penduduk, pertumbuhan umat Katolik kan lebih besar daripada pertumbuhan penduduk dunia per tahun. Nah, dia kan akhirnya mulai berlari kepada kualitas. Nah, bicara kualitas ini kan kita tidak berbicara semudah membalik telapak tangan sehari dua hari, kan tidak demikian. Nah, seolah bahwa begitu pembaptisan berarti kualitas juga, ini kan tidak demikian. Dinamika hidup kan menuntut kita untuk tetap setia, mengerjakan keselamatan, untuk tumbuh berkembang, menghidupi iman. Nah, itu kan bagian semua daripada perjalanan gereja yang mengembara di bumi. Nah, tapi narasi seperti ini ya bisa menggugah orang juga untuk kembali sepakat dengan dia, itu adalah buah daripada KV2, kan begitu. Dia membawa narasi ini kan untuk menunjukkan itulah buahnya KV2. Ini kan sama sekali tidak relevansi. Kecuali kalau ada penelitian yang meneliti bahwa sebelum KV2 begini, sesudah KV2 begini, dan itu diambil di beberapa negara dan hasilnya seragam, ya kesimpulannya mungkin bisa diterima. Tetapi hanya mengambil Amerika kemudian mengatakan kesimpulan seperti itu kan tidak tepat. Karena di Filipina berbeda, malah 90%, lebih tinggi persentase. Begitu, Bro. Ya. Artinya dia menyimpulkan data yang prematur ya. Hanya samplingnya di Amerika saja, kemudian dia generalisasikan bahwa inilah gambaran dunia. Gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, lagi-lagi karena dia punya tendensi kan. Jadi dia harus mencari data-data ataupun statement-statement pernyataan, kata-kata yang bisa dia pakai untuk mendukung kerangkanya dia. Nah, padahal kalau kita melihat secara lengkap, tidak demikian. Justru berbeda dengan apa yang dia simpulkan itu. Nah, begitu. Baik, thank you Pak Ivan. Oke, kita baca dulu ya komen-komen di chat begitu. Untuk melihat kesetiaan CN pada gereja Katolik dengan cara mendorong CN kritik berbagai denom Protestan, membuka kelicikan klan Yahudi antikristus menghantam lagi Islam. Ya, ya mudah-mudahan lah kalau misalkan CN bertobat ya bisa terwujud yang seperti ini ya. Nah, saya jadi teringat itu ada di kontennya dia atau kemarin gitu ya, bahwa mengatakan bahwa Allahnya antara Kristen dan Yahudi itu berbeda. Kalau dia sampai mengatakan hal itu ya, saya jadi ragu gitu loh. Kalau apa ya, istilahnya gini, kenapa kok kalau dia membedakan secara ontologis tentang Allah ya, ini jadi keingetan. Kalau dia membedakan Allah secara ontologis antara Yahudi dan Kristen, ini menurut saya cukup berbahaya ya teman-teman. Karena begini, iman Katolik ya itu akarnya dari iman Yahudi. Kalau Allah Yahudi itu dia dibilang adalah Allah yang sesat, nah ini menurut saya cukup berbahaya ya gitu. Karena apa? Ya berarti kalau gitu kita mengimani dari akar yang salah. Oke, sebentar ini ada Pak Agio. Halo, selamat malam Pak Agio.
Salve, berkah dalam. Selamat malam, salam, salve. Salve, ya. Ya, Pak Agio. Selamat malam guru. Pak Ivan, selamat malam Bung Berbagi Pandangan Channel dan Bapak Ibu yang di live chat. Selamat malam, Mas. Ya. Oke, tadi sana dulu, keluar dulu. Oh iya. Takut dulu ya. Maaf ada gangguan sedikit. Biasa. Ya, tadi saya mendengar ya menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Ivan, Bung Berbagi Pandangan Channel tentang pandangan-pandangan dari CN. Bagi saya CN udah bersedia datang ke channel-channel Katolik itu suatu langkah maju ya. Jadi umat awam itu tidak diombang-ambingkan, kemudian berdialog terbuka, dan kita semua percaya bahwa umat Katolik ini kan sudah dewasa semua dan bisa memutuskan mana yang baik buat dirinya sendiri, sebagaimana yang tadi yang disampaikan bahwa iman itu perlu akal budi. Dalam obrolan di channel baik DGS Official maupun Damai Kasih Channel itu ada satu yang waktu itu saya tanyakan ke siapa ya, Pak Ivan atau sama Pak Jack ya, tapi saya belum begitu menangkap dengan baik. Nah, itu yang masih ingin saya tanyakan ke Pak Ivan nih dan ke Bung Berbagi Pandangan Channel. Ulah. Ke Pak Ivan. Iya, waktu itu kan teman-teman mengatakan bahwa Lumen Gentium 18 itu adalah hasil rangkuman dari apa yang dikatakan oleh teman-teman Muslim. Saya waktu itu tanyakan biar umat Katolik itu, umat awam Katolik itu bisa memahami dengan baik. Saya tanyakan begini, kalau itu adalah hasil rangkuman dari teman-teman dari Muslim, hasil rangkuman itu berdasarkan apa yang ditulis di kitab suci mereka, ataukah dari perwakilan dari tokoh-tokoh dari teman saudara-saudara kita yang Muslim itu. Kemudian Pak Jack menjawab bahwa saya sedikit lupa persis apa jawabannya, tapi dia intinya Pak Jack mengatakan bahwa ini kan bapak-bapak konsili dan bukan masalah teoritis tentang doktoral. Barangkali Pak Ivan waktu itu tidak diberi kesempatan, barangkali Pak Ivan ada pandangan lain nggak? Saya semalam juga saya sempat tanyakan ke Uskup Malang tentang apa itu di live waktu itu, tapi karena memang judulnya bukan itu, jadi kayaknya moderatornya tidak ingin menampilkan pertanyaan saya itu, jadi tidak ada jawaban. Saya ada keraguan sedikit di situ itu. Sebenarnya kita merangkum dari kitab suci mereka, ataukah ada perwakilan pada saat itu yang yang memberitahukan atau obrolan sebelumnya sehingga menjadi kesimpulan kita untuk masukkan di dalam Lumen Gentium 16, ataukah ada alasan-alasan lain, misalnya latar belakang dari sejarah pada saat perang dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi formula kita gitu. Pak Ivan barangkali ada nggak ya ininya? Terima kasih Pak Ivan. Yang untuk pertama itu dulu. Ya, jadi kalau yang saya tahu ya, bahwa Cafe 2 itu juga dihadiri oleh berbagai perwakilan. Protestan ada, Yahudi ada, bahkan sekuler ateis pun juga ada kalau nggak salah.
Nah, kemungkinan pasti yang dari Muslim juga ada. Nah, sehingga akhirnya bisa saja kalimat itu adalah apa yang diaspirasikan oleh para peserta. Kemungkinan, mungkin saya, karena kan mereka juga hadir. Ataukah bahwa itu adalah pernyataan umum yang sering diungkapkan oleh berbagai kalangan dari dunia Muslim bahwa mereka mengikuti agama Abraham atau Ibrahim, mereka menyembah Allah yang tunggal, ya dikatakan tauhid, Allah yang Maha Rahim. Nah, mungkin juga pernyataan-pernyataan umum itulah yang dimasukkan ataupun yang dijadikan bagian dari kalimat tersebut. Jadi saya sendiri tidak tahu persis ya kalimat ini dia muncul di situ oleh pernyataan apakah dari ada peserta yang turut hadir di situ, atau ini diambil dari pernyataan umum yang biasa ditemui, biasa didengar dari pihak-pihak Muslim, karena hampir bukan dikatakan hampir ya, semua Muslim akan mengatakan bahwa mereka mengikuti milah Ibrahim, mereka tauhid Allah yang tunggal, Allah yang Maha Rahim, menyembah Allah yang tunggal, Allah yang Maha Rahim. Nah, hal pengetahuan umum ini mungkin saja itu yang diambil. Tetapi bahwa pada waktu KP2 ada peserta yang hadir sebagai entah mungkin peninjau kah ataupun pendengar dari berbagai kalangan, sepengetahuan saya memang ada juga begitu. Sehingga kan sempat juga kan dituding bahwa hasil KP2 adalah lobi-lobi Yahudi kan, karena perwakilan dari Yahudi juga turut sempat hadir di situ. Jadi banyak juga ada yang berdasarkan itu mereka mulai menuding bahwa ini materi-materi ini adalah pesanan-pesanan seperti itu, seolah-olah macam buat undang-undang ada pesanannya begitu. Nah, tetapi bahwa bisa diyakini mereka yang hadir itu istilahnya tidaklah memberikan ataupun memberikan apa-apapun yang menjadi bagian daripada konsili, tetapi mereka mungkin didengar, mereka punya pengalaman, didengar mungkin mereka punya dinamika kehidupan, sehingga konsili melihat aspirasi-aspirasi itu dan menangkap itu untuk kemudian merumuskan arah sosial gereja ataupun arah karitas dan sebagainya, arah pewartaan, karena dengan hadirnya orang-orang itu, dengan mereka punya berbagai macam pengalaman ataupun sharing, setidak-tidaknya mendapat suatu view, sudut pandang bahwa inilah dinamika yang sementara berkembang dan kemudian konsili memproyeksikan dia ke abad-abad yang sekarang kita sudah lalui ini. Jadi mungkin ada dua hal. Pertama, bahwa memang ada hadir di situ tidak hanya para uskup tapi juga ada peserta lain. Tetapi dalam konsili peserta itu tidak ikut, tapi pada waktu pembukaan mereka turut hadir dan sebagainya. Nah, kemudian bisa saja kalimat itu muncul karena itulah ungkapan umum yang diketahui bersama yang selalu digaungkan oleh Muslim. Jadi saya sendiri tidak bisa memutuskan kira-kira kalimat ini bisa masuk dalam LG16 ini. Kisah ceritanya itu saya sendiri juga tidak tahu di situ. Mungkin sementara begitu, Bro. Kurang tahu Pak Egyo. cuman mungkin begini Pak Egyo. Pernyataan yang dikatakan mereka mengikuti milah Ibrahim itu kan diamini oleh orang Muslim. Mereka tidak akan menolak itu. Bahwa mereka menyembah Allah yang tunggal, mereka juga mengamini, mereka bilang tauhid. Bahwa mereka menyembah Allah yang Maha Rahim, mereka mengamini juga. Nah, itu sebenarnya konteks yang menurut saya tidak dalam konteks untuk dipertentangkan atau dipermasalahkan, karena itulah iman mereka dan apa yang mereka nyatakan itu yang dituangkan.
Nah, yang disoroti oleh CN kan sujud bersama kita, menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim, kan begitu. Jadi yang dipersoalkan itu kan kata sujud bersama, begitu. Pak Ivan, jadi saya kemarin saya habis lihat yang teman-teman Muslim yang komentar di diskusi itu, dialog itu ada di bawahnya. Kalau Pak Ivan perhatikan di bawah itu ada di bawah mengatakan begini, yang teman-teman ngobrol itu nggak ada kaitan dengan kami. Nah, saya kaget lagi di hasil ini tuh, baik di DGS official maupun Damai Kasih itu. Nanti kalau guru berkenan coba baca di bawah. Yang kalian ngobrol itu tidak ada hubungannya dengan kami. Ini bukan di masa yang dulu, ini sekarang ini dia ngomong begitu, teman-teman itu ngomong begitu. Begitu Pak Ivan. Ya, memang kalau kita berbicara pendapat dari setiap Muslim, ya kita sangat susah untuk bisa memegang pendapat mana sih yang valid, yang istilahnya memang benar mewakili iman Islam. Sulit. Karena itu tadi, ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan begini. Katakan mungkin kita berbicara Syiah Sunni, mereka mungkin saling bertentang bahwa Syiah bukan Islam. Nah, tapi Syiah mengaku bahwa mereka Islam, atau dengan Ahmadiyah, kan juga seperti itu. Jadi, tetapi bahwa yang pasti tidak akan mereka sangkal bahwa memang mereka mengikuti iman Abraham. Itu tidak bisa mereka sangkal. Siapapun Muslimnya, mereka juga tidak akan bisa menyangkal bahwa mereka menyembah Allah yang tunggal atau tauhid. Itu tidak akan mereka sangkal. Mereka menyembah Allah yang maha rahim itu juga. Kalau mereka sangkal, ya berarti mereka bukan Islam lagi. Siapapun Islam pasti itu pokoknya mereka kan seperti itu. Itu pokok dasar iman mereka. Dan itu yang mereka gaungkan, dan secara umum kita tahu itulah pokok iman mereka. Nah, yang dipermasalahkan oleh gimana? Baik, Pak Ivan, apakah misalnya berbagai pandangan channel berkenan memberikan judul di obrolan selanjutnya? Misalnya, apakah apa yang dibicarakan menjadi salah satu topik di dalam pembicaraan selanjutnya gitu? Hanya mengukur dari apa yang kita ini, apakah berkenan atau tidak? Ya bisa aja gitu. Nanti mungkin Pak Agio bisa kasih nomor kontak saya supaya kita bisa bicara lebih lanjut. Karena saya perlu connect dulu nih, maksudnya kemana gitu ya. Saya masih belum connect jujur Pak Agio berkaitan dengan apa yang barusan dibicarakan gitu. Maksudnya begini, misalnya kasih judul begini, apakah Katolik dan Islam menyembah Allah yang sama, atau judul lainnya, apakah Allah yang disembah oleh Katolik dan Islam adalah Allah yang mewahyukan diri kepada Abraham? Maksudnya begitu. Jadi kita bisa melihat gambaran, nanti baik teman-teman Muslim masuk maupun komentar-komentarnya di bawah itu kita bisa melihat di situ dari apa yang Pak Ivan tadi katakan. Apakah berkenan begitu? Ada rencana justru malah Pak Agio, saya mau membahas tentang iman Abrahamik yang sejati sih tadinya. Tapi kalau untuk ke arah yang situ ya boleh juga sih nanti ya. Saya coba pertimbangkan dulu ya. Enggak, mungkin begini ya, Mas berbagi. Concern kita adalah mau mengklarifikasi apakah benar Muslim mengikuti milah Abraham atau Ibrahim. Bukan satu. Apakah benar Muslim menyembah Allah yang tunggal? 2. Apakah benar Muslim menyembah Allah yang maha rahim? 3. Nah, pertanyaan ini kalau dijawab oleh Muslim, menurut saya pasti mereka akan menjawab ketiga pertanyaan ini dengan ya. Karena itulah iman mereka. Nah, nanti setelah itu sudah akan berbeda pada tataran epistemologi yang tadi disarankan oleh Bro Agio. Karena dalam tataran epistemologi pasti akan berbeda. Karena apa? Ya itu tadi. Gitu. Kalau tataran yang di LG16 itu kan ontologis. Dan itulah pernyataan iman mereka, begitu. Nah, ini yang harus diklarifikasi. Tapi kalau menurut saya pasti mereka akan menjawab ya lah, begitu. Apakah mereka mengikuti milah Ibrahim? Pasti mereka akan menjawab ya, karena demikian tertulis di Al-Quran. Apakah mereka menyembah
Allah yang tunggal, mereka pasti akan menjawab ya, karena mereka tauhid kan, konsepnya kan tauhid. Apakah menyembah Allah Maha Rahim? Pasti mereka bilang ya, karena dalam Al-Quran ada ditulis ya, Allah Maha Rahim, Maha Kuasa dan sebagainya kan begitu. Nah, sebenarnya yang jadi persoalan CN itu adalah bersama kita sujud menyembah. Nah, itu yang dipersoalkan, begitu. Oh, Begitu. Nah, seolah-olah bahwa dalam narasi itu bersama kita sujud menyembah itu dalam tataran epistemologis itu semuanya sama. Nah, itu. oke. Boleh. Ini ide menarik nih. Terima Apa kasih gimana? Pak Agio. Apa gimana? Kalau Pak Agio gimana? Itu artinya untuk klarifikasi kalau menurut saya seperti itu. Artinya untuk melihat objektivitas daripada kalimat yang dimuat dalam LG16 itu kan. Sehingga bisa menjelaskan juga bahwa kalimat itu bukanlah interpretasi semata, tetapi memang itulah pernyataan iman daripada saudara-saudara yang Muslim. Mungkin begitu. Iya, kalau saya ini ya, maksudnya biar ininya terang benderang bahwa yang dimaksudkan itu adalah pernyataan itu adalah ontologis dan diterima oleh teman-teman Muslim. Berarti kan setelah itu secara pemahaman secara epistemologisnya kan ada yang tersumbat di mana gitu. Nah, ini juga menjadi jalan untuk dialog yang lebih lanjut gitu melalui channel Bung Berbagai Pandangan Channel. Itu maksud saya. Kemudian yang kedua yang tadi Pak Ivan katakan bahwa apa yang termuat di dalam LG16 itu adalah dipahaminya secara ontologis. Kalau nggak salah CN waktu itu sudah tanya di mana pernyataan dari bapak-bapak konsili yang menyatakan bahwa hal itu harus dipahami secara ontologis. Dia waktu itu sudah tanyakan itu. Nah itu. Tapi bagi saya ada yang belum tersentuh di dalam dialog atau obrolan sebelumnya itu. Kita obrolannya pada tataran pemahaman antara kita awam dan saling memaksakan supaya harus memahami secara itu. Padahal akar sesungguhnya itu adalah berawal dari apa yang tidak diselesaikan oleh para gembala kita. Itu yang belum tersentuh sama sekali. Saya merasa kayak kita saling awam yang memahami pemahamannya ada yang sepertiga, ada yang setengah, ada yang sudah sekian persen ini saling menjelekkan dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya ada di gembala-gembala kita itu yang belum terselesaikan dengan baik dan belum pernah diobrolin dalam disentuh sama sekali sehingga menjadi terang benderang gitu. Bagaimana Pak Ivan? Iya, memang dalam konteks ini kan sebenarnya diskusi kita atau dialog kita dengan CN kan artinya tidak saling tetapi kalau saya posisinya adalah bahwa tidak masalah apapun yang hendak dipahami ataupun pendapatkan tentang berbagai macam paragraf redaksi ataupun narasi dokumen Konsili Vatikan kedua, tetapi harus ingat jangan sampai pada statement seperti yang dikatakan oleh CN, ya, karena Konsili Vatikan kedua itu adalah konsili adalah bagian dari tradisi suci. Begitu menuding mengklaim konsili ini dan itu, apalagi dikatakan bahwa menjadi racun dan sebagainya, lah ini kan menjadi masalah. Begitu. Artinya bahwa jangan kita digiring ke arah situ. Diskusi tidak ada masalah. Berpendapat saling berargumentasi ya pendengar dan pemirsa yang nanti akan mencernanya sendiri. Nah, tetapi pada tataran bahwa kita sudah membuat klaim dan tudingan, kemudian memberikan argumentasi untuk mendukung klaim dan tudingan berdasarkan asumsi semata tanpa didukung dengan fakta dan data, nah ini yang menjadi masalah, begitu. Bahwa ya Pak Ivan, ya saya setuju dengan Pak Ivan.
Tapi pada faktanya di para gembala kita juga memang katanya menurut CN itu ada yang tidak setuju, ada yang tanda tangan sebagian, tapi sebagiannya tidak setuju. Ya itu narasi yang diangkat kan. Iya. Ada yang katakan merasa ditipu, sudah tanda tangan merasa ditipu. Itu kan narasi yang dia angkat. Dia selama ini kan belum menunjukkan buktinya. Artinya dia mengatakan bahwa ada yang merasa tertipu. Loh, mana buktinya itu? Coba tunjukkan pernyataan kalimatnya atau dimuat di publikasi di mana begitu. Kan kita ingin tahu benar bahwa oh ya yang bersangkutan mengatakan bahwa dia merasa ditipu. Nah kan begitu. Tetapi kalau hanya pernyataan lisan seorang CN kan masa kita harus terima dengan serta-merta, kan tidak juga. Kita harus meminta dia, tetapi dalam 2 kali pertemuan kan dia tidak pernah menghadirkan itu. Dia hanya menghadirkan kutipan-kutipan pernyataan dari beberapa paus, itu pun tidak utuh. Dia pilih kata-kata yang mendukung kerangkanya yang dia mau bangun. Susun, dia mau bangun kan begitu. Nah ini kan dikatakan kan tidak jujur. Bahkan ada yang malah dia potong, dia kutip utuh, dia potong, dia penggal, kemudian dia membangun opini bahwa KV2 tidak infabilitas. Tidak infallible. Iya, tidak infallible. Padahal kalau melihat utuh pernyataan Paus Pius VI itu sampai di bawahnya justru malah menuntut kepatuhan yang sama dengan konsili-konsili yang lain, ketaatan yang sama. Nah, kalau sudah bicara tentang ketaatan dan kepatuhan, berarti kan kita bicara tentang infabilitas. Walaupun Konsili Vatikan kedua ditujukan memang bukan untuk menghadirkan atau memunculkan dogma baru, dia ditujukan untuk pastoral. Memang KV2 seperti itu, tetapi walaupun dia ditunjukkan dalam konteks pastoral, tetapi dituntut kepatuhan dan ketaatan yang sama. Nah, ini yang yang dibuang, inilah yang dibuang oleh CN. Jadi dia selalu membangun bahwa karena itu konsili bukan konsili dogmatis, itu pastoral, maka tidak punya kewajiban kita sebagai umat mematuhinya. Ini yang keliru, yang salah kan begitu. Nyata-nyata Paus Pius VI mengatakan bahwa benar konsili ini tidak untuk menghadirkan dogma-dogma luar biasa atau extraordinary yang infallible, tetapi wajib dipatuhi, ditaati sebagaimana konsili-konsili yang lain. Nah, ini yang dia tidak hadirkan, penggalan kalimat ini. Dia potong kan situ. Sudah dia potong, nanti dia simpulkan lagi bahwa Paus Pius mengatakan bahwa konsili ini tidak infallible. Wah, ini kan kacau begitu. Nah, kejujuran inilah yang Pak J kan tekankan terus bahwa dia tidak jujur secara akademis. Sebenarnya kan kalau dunia akademis ada seseorang mendapat tudingan seperti itu kan sebenarnya kan ya malu lah. Ibaratnya dia dituding melakukan plagiat, melakukan apa kan begitu. Tetapi kan CN tidak merasa itu. Nah, ini persoalan sebenarnya menurut saya persoalan CN yang mestinya dia sadari juga. Dalam kerangka berpikirnya kan dia membangun asumsi, membangun tuduhan, membangun klaim, kemudian dia mengungkapkan pernyataan-pernyataan dan kata-katanya itu dia letakkan di KV2 dan dia serang itu lagi, seolah-olah itulah kata-kata KV2. Ya contoh tadi kita sudah berdiskusi tentang dialog. Nah, dialog itu hal yang yang wajar dan lumrah pada waktu orang berinteraksi, berbincang-bincang, berbicara dengan arahan tertentu, ada tujuan, ada sasaran, yaitu dialog. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya dialog menurut CN itu kan bukan itu, tetapi dalam kerangka berpikirnya dia dialog adalah tawar-menawar, maka di situ pasti harus ada kompromi. Nah, ini yang salah. Pemahaman dialog saja sudah seperti itu, ini kan parah sebenarnya. Mungkin begitu, Bro. Oh ya, mungkin tadi tentang para gembala ya. Memang KV2 ini kan tadi berbicara tentang pastoral ya, otomatis berarti kan peran utamanya ini kan tentunya bagi hierarki ya, dan itulah yang diimplementasikan dan
umat ataupun barangkali kategorial ya tentu turut ambil bagian dalam koridor itu. Nah sehingga walaupun umat tidak diinformasikan Cafe 2 ini dokumennya apa-apa saja dan sebagainya, memang core-nya itu pastoral ya. Mungkin barangkali seperti itu. Ya. Oke, Pak Oke, Agio. Ya, dari saya setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Ivan, kemudian dari channel-channel itu, walaupun masih kunang-kunang, tapi setidaknya saya sudah mulai sedikit mengerti lah, sudah mulai mengerti. Tetapi di dalam proses pembelajaran mengikuti channel-channel itu, terutama di Damai Kasih Channel, saya terus terang menemukan bahwa ada yang hierarki juga, imam juga yang dia bangga menyatakan tentang sola scriptura, dan kalau tidak salah waktu itu Pak Ivan yang membantah waktu itu di Damai Kasih Channel. Ya, sama-sama Pak Dios juga tuh. Iya, dan itu ada, dan itu kita tidak menutup mata. Ya. Kemudian juga ada ini awam kita yang senior yang pemahamannya sudah bagus. Dia mengatakan bahwa itu yang namanya extra ecclesia mula salus itu sudah tidak berlaku. Dan itu memang ada di antara kita. Dan maksud saya kenapa tadi saya mengusulkan yang ke Bung berbagi pandangan channel itu, kita bersyukur karena CN itu udah mau datang ngobrol sama kita. Ya. Kemudian sekarang kita tingkatin lagi ini supaya lebih meningkat lagi. Gimana caranya supaya hambatan-hambatan atau kendala-kendala itu dengan melalui dialog-dialog itu ya sesuai dengan apa yang diinginkan konsili itu, supaya hambatan-sumbatan itu terbuka, sumbatan-sumbatan itu terselesaikan dan lain sebagainya. Tetapi dalam realitasnya sebagaimana yang saya temui dua itu, khususnya dalam channel YouTube itu, saya pernah dengar sendiri Romo cerita tentang bukan Romo secara umum ya, ada salah satu yang waktu itu di Damai Kasih Channel, dia bangga menceritakan sola scriptura. Kemudian ada yang bilang ininya extra ecclesia mula salus itu tidak berlaku lagi. Ini kan kacau, ini lama-lama kacau. Gimana ini Pak Adios ini? Saya senang ada Bapak yang namanya mirip dengan saya. Silakan Pak Adios. Iya, ini kadang-kadang menjadi, kalau memang betul itu menjadi dilema juga, tapi bahwa ketika ada sesuatu untuk zaman sekarang ini, walaupun dikatakan ya tidak semua lah, bahwa kita tidak tahu itu juga, bahwa extra ecclesia nulla salus itu, masa sebuah dogma itu diam-diam langsung hilang begitu saja dari tanpa ada sesuatu? Tidak mungkin. Dan itu tidak mungkin karena apa? Dogma ekstra itu sudah jelas, sudah dari kitab suci memang. Gitu. Ya kan, itu dari kitab suci memang, dasarnya memang kitab suci. Dan juga dari tradisi, dan itu semua sudah rangkup semua di situ, sudah padat betul di situ. Jadi kalau misalnya hilang tidak mungkin. Malah yang nyata sekarang ini bagaimana caranya itu yang lebih halus, lebih bijak, lebih berhikmat itu melaksanakannya itu, sehingga malah istilahnya secara positif dilaksanakan, bukan seperti dulu rumusannya negatif, sekarang rumusannya positif. Seperti itu, malah dipertegas, istilahnya halus tetapi bukan berarti lentur. Tetap seperti dulu, tidak berubah. Saya kira mungkin, apakah saya tidak sempat nonton ada di pas channel itu Pak Damai Kasih itu, apa ada, saya tidak tahu persis ya, apakah pemahaman jadi seperti itu, berarti memang
agak susah juga ya kalau karena belum pernah ada itu. Tapi mungkin bagaimana kalau Pak Ivan, mungkin apakah ada mungkin kemungkinan seperti itu bahwa satu dogma itu dengan diam-diam langsung tidak berlaku, Pak Ivan? Apakah secara teoritis dan praktis di dalam apa itu seperti itu? Saya kira walaupun dinyatakan juga tetap akan bertentangan dengan baik kitab suci maupun tradisi, akan tetap ini soal hal itu. Karena itu memang kebenaran yang tidak bisa berubah. Hanya satu kebenarannya. Hanya mungkin cara yang berubah. Seperti untuk mencapai tujuan itu kita menggunakan berbagai cara. Termasuk dialog tadi yang dipersoalkan oleh Pak CN itu. Karena di sini termasuk ini, kalau saya coba teliti sedikit, cermat sedikit, kayaknya Pak CN ini kurang jujur. Ketika saya dengar kalau misalnya Pak Ivan berbenturkan dengan atau Pak Jack atau Pak ini RT, itu sampai ke satu konsep tentang itu, dia akan beralih. Nah, beralih itu akhirnya tidak jelas lagi atau akhirnya berputar-putar terus seperti ini lingkaran yang tidak berujung, itu kan begitu. Nah, jadi sebenarnya ini apakah soal, kalau menurut saya bukan Pak CN itu biasa-biasa tapi cerdas, tetapi kecerdasannya digunakan kadang-kadang untuk hal yang salah gitu ya, Pak ya. Tidak lurus ya. Itu kecerdasannya untuk tidak lurus. Ya. Itu yang kadang-kadang ya seperti elus dada saja lah, kok kalau begini maka bukan kejujuran yang mau ditampilkan, bukan mencari kebenaran sejati, tapi bagaimana untuk pembenaran. Nah, ini yang tidak bisa ketemu kalau pembenaran itu. Karena mulai dari klaim, lalu baru membentuk argumentasi. Akhirnya bukan lagi berdasarkan sesuatu yang ada, tetapi berdasarkan satu asumsi atau minimal 50% asumsi. Nah, ketika dibenturkan dengan data, maka di situ kadang-kadang dia mengelak. Nah, ini yang menurut saya juga, saya rasa bahwa kurang begitu lurus dalam arti betul-betul mau menemukan kebenaran itu sendiri. Tetapi bagaimana membenarkan apa yang telah diklaim atau apa yang sudah diucapkan, ya seperti itu saja. Barangkali Pak Ivan barangkali ada bagaimana itu, apakah satu dogma itu bisa dihilangkan begitu saja dengan mudah ataukah bagaimana kalau menurut Pak Ivan barangkali? Iya, kalau menurut saya bahkan paus sekalipun ataupun magisterium sekalipun tidak bisa menganulir dogma ya. Karena dogma itu kan adalah kebenaran itu sendiri. Bagaimana kita bisa menganulir kebenaran? Itu kan istilahnya jadi tidak logis kan begitu. Bahkan kalau tidak salah saya pernah membaca atau mendengar pernyataan mungkin Paus Fransiskus atau tidak salah, bahwa istilahnya gereja tidak punya kuasa untuk menghapus dogma atau menganulir dogma. Kalau tidak salah, saya entah pernyataan siapa. Nah, tetapi yang tadi disinggung oleh Bro Hagio itu, saya kira Bro Hagio sendiri kan pelaku yang terlibat pada waktu itu kan di DKC itu. Berhadapan dengan narasumber yang mengatakan ENS adalah sumber daripada perang salib, ENS adalah sumber daripada apa lagi Bro berbagi? Inkuisisi, Pak. Nah, coba. Dan itu kan Bro Hagio kan menentang sampai 2 kali itu, saya ingat saya itu. Dan itu memang masih memori sekali sama saya. Sehingga akhirnya saya menghilang, baru muncul kan kemarin
dengan CN di DKC itu pun karena CN ada ya terpaksa harus ikut terlibat. Ini Ya karena itu Pak, tadi Pak Gio dengan narasumber itu yang buat saya, aduh saya termasuk apa ya, jadi kecil hati pada waktu itu karena kok bisa-bisanya narasumber membuat statement. Pertama dia katakan tidak berlaku, terus dia katakan bahwa EN adalah penyebab daripada perang salib, menjadi penyebab dari inkuisisi. Aduh, ini kan menurut saya memang masalah yang sangat luar biasa sekali. Begitu. Mungkin demikian, Bro Agio bisa bagi-bagi memori itu. Silakan. Iya, saya begini, yang disampaikan oleh Pak Adios tadi, kesimpulan untuk LG16 dipahami secara ontologis itu kalau nggak salah waktu itu CN itu sudah terima, dia sudah menerima itu. Hanya pertanyaan balik dari itunya itu yang apakah dia menerima atau tidak, saya lupa persis. Nah, secara ontologisnya dia memahami bahwa LG16 itu yang dimaksudkan LG16 itu adalah ontologisnya. Tetapi ketika dia bertanya balik, bagaimana kita harus memahami LG16 itu harus dipahami secara ontologis. Saya sendiri lupa ini, apakah ada jawaban dari Pak Jack atau Pak Ipan, saya sendiri lupa. Tapi menurut saya CN sedikit agak kayaknya dia menerima itu, dia menerima dan kalau boleh dikatakan agak menyerah di situ, menyerah di ininya itu ontologis dan epistemologis itu. Dia menerima itu. Memang, jadi begitu dia sudah terdesak dan tidak bisa berkilah, maka dia menuntut mana kata ontologis di situ. Nah itu yang menjadi masalah itu kemarin. Pada waktu dia menuntut kata itu, memang kan kata ontologis tidak tertulis ataupun tertera di situ. Tetapi begitu membaca pernyataan itu, maka kita akan pahami bahwa itulah berbicara tentang konteks ontologis. Begitu berbicara Allah yang tunggal, Maha Rahim, maka kita tidak berbicara dalam tataran epistemologis. Kita berbicara dalam tataran hakikat Allah itu, yaitu satu-satunya Maha Rahim. Dan itu diamini oleh penganut dalam hal ini Muslim. Nah konteks itulah yang dengan konteks itu tidak perlu lagi harus tertulis ataupun diberikan catatan kaki itu maksudnya ontologis, tidak perlu lagi. Karena dengan membaca itu saja orang sudah langsung, apalagi dia membawa lagi pernyataan daripada Paus Yohanes Paulus II yang mengatakan the same God dan terakhir who created the world. Nah begitu sampai ke situ, maka kita tidak butuh orang untuk menjelaskan yang dimaksudkan oleh Paus Yohanes Paulus II, pastilah konteksnya ontologis. Karena berbicara one God, terus kemudian di ujung terakhirnya who created the world. Nah ini mau bicara siapa lagi? Tentu bicara Tuhan yang satu itu kan, dalam tataran ontologis. Tetapi oleh CN, dia hanya mengambil one God-nya itu untuk kemudian mengatakan bahwa oh ini epistemologis yang dimaksudkan ini, karena buktinya dalam pertemuan dengan pemuda Maroko dikatakan one God. Padahal itu kalimat utuhnya kan masih ada ke belakangnya. Tapi itu tadi seperti dikatakan Pak Adios bahwa tidak jujur itu. Begitu. Pak Ivan, saya mau tanya ini Pak Ivan, berkaitan dengan tadi yang one God itu ya. Apakah jangan-jangan CN ini tuh menafsirkan seruan Bapak Paus tadi yang dia potong sampai di yang who create the world itu ya. Nah, itu dia kaitkan dengan fenomena Paus mencium Quran, kemudian berdoa bersama di mana itu, Maroko ya. Kemudian berkaitan dengan, nah dia melihat bahwa hal-hal perilaku semacam itu tuh tidak pantas, tidak layak begitu. Kemudian dia kaitkan dengan data dari Lumen Gentium 16 bahwa ternyata ini menyembah Allah yang sama tuh maksudnya adalah Tuhan kita tuh sama gitu loh, sama kayak
Muslim. Jadi dia menangkapnya secara epistemologis, tetapi maksudnya di situ secara ontologis gitu. Nah, jadi akhirnya jadi ketemunya apa? Persepsi yang berbeda antara CN dengan yang hasil Konsili Vatikan kedua. Kayak gitu nggak sih bisa digambarkan? Iya, jadi kalau merangkai itu kemudian aduh, putus. Halo, Pak Ivan? Dengan ya, halo? Ya, oke, udah. Merangkai itu Ya, dengan jadi kalau rangkaian tadi kan audiens dengan pemuda Maroko, ya kan? Terus kemudian Paus Yohanes Paulus mencium Al-Quran, terus kemudian doa bersama. Ini kalau dirangkai terus kemudian dikaitkan dengan LG16, maka kita akan tergiring kepada konstruksi yang mau dibangun oleh CN. Nah, tetapi kan kita harus melihat seperti apa sih yang dimaknai di situ. Yang jelas pertama pada audiens itu kita bisa melihat bahwa itu adalah pernyataan yang apa ya, yang sebenarnya yang netral, bahwa memang kita menyembah Sang Pencipta. Kalau mau diringkas bahasanya seperti itu, kita sama-sama menyembah Sang Pencipta, begitu. Kalau mau diringkas dalam mungkin 1-2 kata ya, gitu. Nah, katakan misalnya doa bersama juga hal yang biasa lah menurut saya. Tidak ada yang ini. Yang menjadi persoalan itu kalau dikatakan liturgi bersama, nah itu persoalan. Kalau sampai berliturgi bersama, maka saya membenarkan. Itu tidak ada cerita, pasti saya sepakat. Tetapi kalau berdoa bersama ya lumrah saja. Kita di sekolah berdoa, kita di mana berdoa, ada yang pimpin, saya ini ya memimpin dalam cara Katolik ya, iman Katolik ya, atau iman Protestan atau iman Islam ya. Silakan masing-masing tampil di depan dan berdoa menurut imannya, kan begitu. Iya. Nah itu lumrah, tetapi kalau dikatakan berliturgi bersama, nah itu baru bisa baru dibilang sesat lah ya kalau berliturgi bersama gitu ya, bersama dengan orang-orang non Katolik begitu ya Pak Ivan. Sayang suaranya putus nih Pak Ivan. Kasus seperti itu kan pernah muncul pada waktu Gubernur Anies menjeda ibadah Paskah, kalau tadi Paskah atau apa ya, Natal kan, pernah jadi viral kan. Sementara lagi di tengah halo? Ya. Iya, di tengah misa. Ya kan pernah viral kan. Nah, kalau dalam konteks itu ya memang menjadi persoalan kan orang ini. Nah, katakan misalnya mencium Al-Quran, lo perintah kasihi, bahkan musuh mau saya dikasihi kok. Nah, itu dia. Kan seperti itu. Iya kan, perintah ya kasihlah. Loh, musuh saya perintah Kristus loh. Nah, ini ungkapan, itu simbol, dan kita melihat itu simbol bahwa kitab yang menuliskan ataupun yang menentang iman Kristen yang bisa dikatakan bertolak belakang pun kita mengasihi kamu yang mengimani iman ini. Itu kuncinya kan di situ. Tanda mencium itu kan sebenarnya simbol mengatakan bahwa saya mengasihi kamu yang mengimani kitab yang menolak iman saya. Coba bayangkan, itu bukan lagi suatu ungkapan implementasi kasih yang luar biasa kan begitu. Tetapi kan tidak bersolat berjemaah dengan mereka kan tidak demikian. Iya. Yang menjadi masalah kalau bersolat berjemaah, nah ini masalah gitu kan. Berarti begini ya Pak Ivan, istilahnya sekarang ini agendanya CN itu adalah membangun atau mengkonstruk suatu kesan bahwa nah ini loh paus kita ini udah nggak bener nih, ya kan? Iya, Quran. betul. Nah, kemudian ya arahnya kan ke kafe 2 gitu kan. Arahnya nih gara-gara kafe 2, ini gara-gara LG16 yang tidak gamblang menjabarkannya gitu kan. Betul. Atau tidak secara tegas gitu. Nah, artinya kan yang mau dia bangun adalah menciptakan dari kesan tadi sehingga dipersepsikan oleh masyarakat publik bahwa oh ternyata seperti itu. Nah, berarti kan secara tidak langsung ada agenda yang ingin dia capai, yaitu adalah membuat orang-orang Katolik yang ada di jalur semestinya itu menjadi melawan gitu ya, melawan dari melawan gereja Katolik itu sendiri. Nah ini kan
wah udah Ya. nggak benar gitu ya. Gitu. Padahal kalau kita membaca lagi LG16 yang sama, di situ kan indikasinya jelas. Dia mengatakan kalimat-kalimat dekat kalimat-kalimat terakhir itu bahwa ada yang apa disesatkan dan sebagainya. Itu kalau nggak salah kan ada itu di LG16 itu. Ya. Ya, betul. Itu kalau dibaca ya, saya coba lihat ya. Itu dikatakan bahwa tetapi sering orang-orang karena ditipu oleh si jahat jatuh ke dalam pikiran-pikiran yang sesat dan mengubah kebenaran Allah menjadi dusta dengan lebih mengabdi ciptaan daripada Sang Pencipta. Nah ini kan sebenarnya jelas itu. Itu konteks epistemologinya kan masuk di situ. Ya. Nah itu Pak Ivan, itu yang saya katakan luar biasa, perumusan pertama itu luar biasa, sangat halus dan wah hikmat betul kalimat-kalimat awal itu. Dan lalu yang terakhir itu seperti pernyataan yang seperti sudah tidak terasa lagi dengan yang pertama itu kan, tetapi itulah satu hikmat. Dan kalau kita lihat sebenarnya itulah yang gereja pandang terhadap dalam konteks ini untuk umat non Kristiani, karena kan LG16 itu judulnya kan. Kalau kita paralelkan dengan Nostra Aetate itu kan bagaimana sih hubungan gereja Katolik dengan umat non Kristiani? Bagaimana sih hubungan gereja Katolik dengan sesama Kristiani non Katolik? Itu kan di Nostra Aetate kan dipaparkan. Yang juga paralel dengan LG ini kan. 14, 15, 16 ini kan. Itu di Nostra Aetate juga kan disebutkan. Seperti apa hubungan-hubungan itu? Nah, kalau kita lihat dalam konteks LG16 ini, gereja mau memandang bahwa umat-umat lain ini juga adalah bagian daripada mereka yang diselamatkan, yang diperuntukkan keselamatan itu. Semua manusia dikatakan demikian. Nah, tetapi itu tadi, walaupun mereka menyatakan diri menyembah Sang Pencipta itu, tetapi dalam perjalanannya ada yang tersesat tadi. Nah itu, tanpa harus menunjuk siapa kan, begitu. Itu sebenarnya kalau sebenarnya kalau kita mau kalau kita mau membedah paragraf kalimat redaksi LG apa dokumen-dokumen KV2, menurut saya kayaknya kapasitas kita, kalau saya sendiri saya merasa tidak punya kapasitas, bro. Betul. Karena karena kalau ini membaca sepintas saja satu nomor ini saja nih kan, waduh itu mau celah apa yang kita mau kritik di situ, ndak ada celahnya mau dikritisi. Kecuali kalau memang kita gagal dalam, katakan gagal paham ya, atau paham kita yang tidak sampai kan begitu. Nah baru kemudian kita mulai mengkritik. Tetapi kalau kita dengan cermat, dengan jernih, kita membaca paragraf demi paragraf untuk satu nomor ini saja, kita ada melihat di situ bagaimana gereja memandang umat non Kristiani. Apakah dipandang sebagai musuh kepada mereka yang harus dijauhi? Kan tidak. Apakah dipandang sebagai pesakitan? Tidak juga. Dipandang sebagai apa? Sebagai sesama yang mencari Tuhan, yang menyembah Sang Pencipta. Walaupun dalam perjalanan ada yang itu tadi kan. Dan itu pandangan itu memang fakta. Gitu. Bukan semacam analisa ataupun teori, ya. Kalau dibilang empiris ya mungkin seperti itu. Tetapi bahwa itulah realitanya. Gereja memandang umat non Kristiani adalah mereka-mereka yang meyakini bahwa menyembah Sang Pencipta. Walaupun dalam hal itu ada yang diselewengkan atau ada yang disesatkan oleh kuasa-kuasa kegelapan tadi kan begitu. Dan untuk itu di terakhir sekali kan gereja dituntut untuk terus menginjil kan di kalimat terakhir itu dalam LG16 itu kan
merupakan tanggung jawab. L16 itu kita diberikan tanggung jawab untuk bagaimana memberitakan itu sehingga mereka ini juga boleh memperoleh keselamatan itu. Karena keselamatan itu diperuntukkan bagi semua manusia, dan gereja diberikan tugas, tanggung jawab, dan hak suci untuk melaksanakan itu. Nah, ini yang harus kita sadari. Kita memiliki hak suci untuk pewartaan, tetapi sekaligus itulah kewajiban kita, tugas kita. Nah, bagaimana ini mau diimplementasikan, mau diejawantakan dalam perkembangan zaman. Nah, zaman digital ini kan tantangannya sudah luar biasa. Dan menurut saya, KP2 ini memang istilahnya betul-betul visioner. Karena kalau kita lihat malah justru bisa istilahnya menjawab tantangan digital, era-era digital beberapa tahun ke depan kan. Istilahnya seperti itu. Nah, mungkin begitu, Bro.